Iya. Usianya berapa tahun ibu? Waktu sama suami aja. SMP yang kecil baru Hadir. Ya, berbagai metode ibu, berbagai metode. Ada metode yang pertama adalah metode libur. Ke masjid bayar sama kita. Latihan bu. Memang challenge buat kita. Dan buat siapa lagi atau kita kerja ya? Ya buat anak-anak kita. Metode libur. Kamu ke masjid, hadiahnya 1.000 misalkan. Kamu ke masjid, boleh ini. Terus bentuk pembiasaan itu, bu. Pembiasaan itu. Maghrib itu nih buat yang kita yang di sini nih. Maghrib itu udah wajib mati tuh TV di rumah itu. Matiin tuh. Mau beda banget tuh. Tayangan itu betul-betul sangat merusak sekali. Mohon maaf ya, kalau tayangan mohon maaf berbau seksual gitu, seksual. Kalau anaknya ada tape lain-lain, itu secara otomatis itu muncul tuh. Kalau misalkan download apa, tiba-tiba muncul aja yang seks. Nah, menurut penelitian, kalau tidak sudah terbiasa melihat yang seks begitu, ya, tayangan atau game dan lain-lain, itu otak itu ibarat terbentur pak, terbentur keras, rusak pak, bu, rusak seperti itu. Nah, hal seperti itu harus dihindari sama kita tuh. Ya, saya yang ngomong begini, saya juga sedang latihan. Saya itu paling senang banget bersama anak ke masjid sholat subuh bangun ini. Apalagi dua anak saya adalah laki-laki. Percuma saya jauh-jauh ngajak ke Malaysia, yang lain. Kalau anak-anak saya nggak soleh, gimana pertanggung jawab saya di dunia di akhirat? Seperti itu. Memang harus berani banget kita memutus mata rantai itu. Cukup Sabtu Minggu kalau saya. Itu. Gamenya betul-betul dimonitoring oleh kita. Aduh kan saya mau bekerja, hidup itu pilihan bro. Life is choice, hidup itu pilihan. Kalau bekerja betul-betul harus ada yang diamanahi misalkan, atau misalkan betul-betul ekstrim cut, nggak ada time misalkan, nggak ada game, gitu. Gamenya harus diawasi seperti itu. Betul-betul. Jadi jangan kita tuh membiarkan menumpuk begitu. Tiba-tiba mohon maaf ya, anaknya yang perempuan karena tidak terawasi sudah hamil. Karena tidak diawasi begitu. Anak itu betul-betul amanah. Ya saya juga punya anak, bapak ibu juga punya anak, betul-betul. Dan yang terakhir, dampingi terus dengan doa. Doanya sudah hafal bapak ibu. Surat Al-Furqan. Robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bukan imam di situ bukan hanya untuk para imam, para suami. Itu untuk ibu pun perlu berdoa itu pada itu yang sunnah. Gitu. Nah, kita tuh kadang-kadang sekali lagi itu saya mau menekan lagi, hati-hati tuh mulut kita jarang berdoa dan jarang yakin dengan doa kita. Gitu. Hati-hati tuh. Hati-hati dengan mulut kita yang jarang berdoa dan pikiran kita yang berpikir aja. Demikian Bapak Ibu yang baik, Bapak Ibu sudah jadwalnya pulang. Mohon maaf terlewat 4 menit. Ya, semoga kehidupan kita semakin bahagia. Kita berdoa sebentar saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, saling mendoakan. Saya pulang lagi ke Bandung. Semoga Bapak Ibu semakin bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.